Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Senin. Yahubu, maju ajua, anju ajua, ahoy, salam kebajikan, namo budaya, Om Swastiastu, Horas. Salam hormat, salam kasih sayang dari Opung Partuko Bosi Sintua, Dr. Marolo Kutagal MPD, mengajak kita untuk bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 123. Hai saudara yang sehati, persatukanlah ya Tuhan yang percaya padamu, rukun dalam kasih sayang seperti perintahmu, menegakkan keadilan, itulah amanatmu, berkati persekutuan dalam sinar terangmu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami imani dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa Surgawi, kami ingin membaca dan mendengar firman-Mu. Berilah hikmat daripada Tuhan, agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, marilah kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Imamat 19 ayat 17 dalam bahasa Batak dikatakan, "Dan jadi hosomamu dongamu di bagasan roham, alai ikon marsipaingot ho tudongamu asa unang manean dosa ho ala ibana idosahana." Dalam bahasa Inggris dikatakan, "Do not hate your brother in your heart, rebuke you neighbor frankly, so you will not share in his guilt." This reading the word of God. Amen. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terkasih terhormat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pembacaan kita dalam satu ayat ini sungguh luar biasa. Pada pembacaan kita ini ada larangan Tuhan yang harus kita turuti. Larangan itu minimal dalam firman ini ada dua hal. Yang pertama, jangan membenci saudaramu di dalam hati. Yang kedua, janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Ini ada hubungan timbal balik atau ada relevansi. Ketika dibuat seperti ini maka muncul seperti ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, firman Tuhan yang melarang kita supaya jangan membenci saudaramu di dalam hatimu. Kalau saudara sudah dibenci, berarti orang lain pun gampang dibenci. Memang manusia selalu berkeinginan untuk berhasil. Di dalam mencapai keberhasilan, kadang-kadang timbul, kadang-kala muncul rasa menyingkirkan, rasa bersaing. Kalau betul orang tua, bersainglah dengan jujur atau bersainglah dengan disiplin.
Tapi persaingan itu kadang kala memunculkan sifat-sifat yang berkonotasi tidak baik. Ada iri, ada benci, ada sikut menyikut, ada singkir menyingkirkan. Ketika orang bertanding selalu berkeinginan supaya dia yang menang. Ketika mau menang, kadang kala manusia membuat segala cara atau dikatakan menghalalkan segala cara demi tercapainya keinginannya. Untuk ini firman Tuhan tidak boleh seperti itu. Bagaimanapun kesalahan seseorang terhadap kita, bagaimanapun kesalahan saudara kita, harus mampu kita mengampuni. Harus mampu kita membuang rasa benci, rasa iri, rasa dengki, sehingga tidak mendatangkan dosa kepada kita. Kalau kita membenci seseorang, apalagi membenci saudara kita, maka itu menjadi dosa. Maka firman Tuhan ini sungguh mengingatkan kita supaya kita jangan membenci saudara kita, jangan membenci sesama kita. Karena apa sebenarnya? Kita hidup ini harus saling kasih mengasihi, saling bantu membantu. Hidup dalam kasih karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Itu konsep yang teguh, konsep yang kokoh, yang awal. Kita mengasihi sesama karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita sujud menyembah Tuhan karena kita sudah dikasihi, dianugerahi, diberikan berkat oleh Tuhan. Kita sungguh menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan, yang tidak akan bisa kita nilai, kita hitung, saking banyaknya, saking besarnya kasih karunia Tuhan. Kita tidak mampu menghitung atau memberikan perbandingan. Untuk itu, firman Tuhan pada awal hari Senin ini mengatakan kepada kita, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Artinya, kalau kita menemukan seseorang bersalah, maka kita tegur dengan kasih setia daripada Tuhan. Jangan kita permalukan, tetapi kita beri penjelasan dalam kasih yang tulus, kasih daripada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas sabda-Mu. Kuatkan, bimbing, arahkan kami agar dapat kami tidak membenci saudara kami, tidak membenci sesama kami, tetapi kami kiranya hidup saling mengasihi, sehingga kami tidak menimbulkan dosa terhadap sesama kami, teristimewa terhadap Tuhan. Bapa Surgawi, tolonglah kuatkan kami, agar kami mampu dan dimampukan oleh Tuhan. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, jika ada saudara-saudara kami yang sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah karena menderita penyakit, tolong sembuhkan Tuhan. Jika ada saudara-saudara kami yang berduka, tolong Tuhan hiburkan. Jika ada yang Tuhan, saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun ataupun hari pernikahan, kiranya Tuhan berkati sehingga memperoleh kebahagiaan hidup damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bapa Surgawi, jika ada anak-anak atau cucu-cucu kami yang masih kecil, tolong beri pertumbuhan yang sempurna Tuhan. Jika ada anak atau cucu kami sedang duduk di bangku PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi, tolong Tuhan ajari bimbing mereka sehingga mereka tekun belajar dan memperoleh ilmu, pengetahuan yang dapat diabdikan kepada pekerjaan
kelak setelah berhasil. Bapa Surgawi, jika ada anak atau cucu kami yang sudah lanjut umurnya yang dapat berumah tangga, kirimkan jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, baru perhelatan event internasional F1 H2O atau F1 Power Boat tiba lagi atas gagasan Pak LBP dan juga Presiden Republik Indonesia beserta pemerintah pusat. Untuk itu Tuhan, berkatilah itu agar menjadi berkat demi kemajuan bangsa dan negara kami, terkhusus rakyat yang ada di sekitar Danau Toba. Kiranya destinasi Danau Toba mendunia Tuhan, sehingga pendapatan atau kehidupan masyarakat di sekitarnya menjadi meningkat dan menjadi maju. Inilah permohonan kami Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga bermohon Tuhan, kiranya Tuhan mengabulkan dambaan isi hati kami, harapan kami yang sudah lama diperjuangkan, yaitu pemekaran Provinsi Tapanuli. Untuk itu Tuhan, ketuklah hati Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, wakilnya Maruf Amin, agar moratorium dicabut dan disahkan Provinsi Tapanuli. Bapa Surgawi, berikanlah kesinergisan antara kami putra putri Tapanuli di Bonan Pasuki maupun di perantauan, sehingga kami sehati sepikir bersama para panitia yang telah terbentuk sejak dahulu, Insinyur Chandra Gempang Gabian CS dan JS Simatubang SHCRGP dengan kawan-kawan. Tolonglah Tuhan, kami senantiasa Tuhan berkati sehingga permohonan kami dikabulkan oleh Presiden Republik Indonesia, sehingga Provinsi Tapanuli terwujud dengan kasih setia daripada Tuhan. Bapa Surgawi, ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa, kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam kasih sayang dari Opung Partuku Bosi Sintua Dr. Marodo Kutagal MPD dan Meria Aritorang SPD pada channel yang utuh yang sederhana ini. Jika berkenan, tolong ditonton, di like, dan bagi yang belum pernah subscribe, tolong di subscribe hanya sekali saja. Kiranya Tuhan mengetuk hati kita, Tuhan memberkati. Horas, horas, horas.